Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Angkatan 59 kelas A Praktikum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pengerjaan proyek kami dengan nama website mes.com. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Rika dengan NIM J0403221082. Dan saya Karisma Nur Devianti dengan NIM J0403221126. Dan saya Nurbadila dengan NIM J0403221085. Dan saya Rifanka Marsha Azani dengan NIM J0403221154. Yang pertama adalah deskripsi aplikasi. Website Match.co berfokus pada inovasi dalam pertanian jagung, menyediakan informasi tentang jenis-jenis jagung, penyakit yang mungkin terjadi, artikel terkini seputar jagung, dan alarm sebagai pengingat bagi petani. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendeteksi, mencegah, dan mengobati penyakit jagung yang dapat mempengaruhi hasil panen. Fitur-fitur ini bertujuan meminimalisir risiko kegagalan panen, menjaga ketahanan pangan, dan mempromosikan hasil olahan jagung seperti sweet corn village dengan berbagai topping favorit dan dijual mulai dari harga Rp17.000. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah framework. Website Mesh.co dibuat dengan menggunakan Laravel 10 dan PHP 8.2 untuk memastikan keberhasilan pembuatannya dengan optimal. Penggunaan framework dan versi PHP terbaru mendukung kinerja dan fungsionalitas website. Yang kedua adalah responsif. Website Mesh.co telah diimplementasikan dengan responsif. Artinya, tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar yang diinginkan, tanpa mengubah struktur web yang telah dibuat. Ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan keterbacaan dan fungsionalitas optimal pada berbagai perangkat. Selanjutnya ada fitur website mes.co. Yang pertama ada fitur login. Fungsi ini digunakan untuk mengakses isi konten dan fitur pada situs web mes.co. Yang kedua ada fitur sign up. Fungsi ini digunakan untuk membuat akun pengguna, baik untuk petani jagung maupun admin tim Squad Legend. Lalu yang ketiga ada fitur admin. Fungsi yang digunakan oleh tim Squad Legend untuk mengelola sistem database. Lalu yang keempat ada home. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan navigasi utama penjualan Sweet Corn Delight dan informasi mengenai tim Squad Legend. Lalu yang kelima ada fitur Taxminder, fungsi yang digunakan oleh petani jagung untuk memberikan notifikasi dalam proses pemupukan jagung. Lalu yang keenam ada Varieties of Corn, fungsi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada petani jagung tentang informasi dan ciri-ciri dari 6 jenis jagung. Kemudian yang ketujuh ada Jekit Corn, fungsi ini digunakan untuk membantu petani jagung mengetahui penyakit berdasarkan gejala yang terlihat pada tanaman jagung mereka. Lalu yang kedelapan ada Maize Mindshare. Fungsi ini digunakan untuk menyajikan 3 informasi yang lebih mendalam tentang topik jagung. Selanjutnya fitur pada mobile app. Yang pertama ada login. Fungsi ini digunakan untuk mengakses isi konten dan fitur pada aplikasi mes.co. Selanjutnya ada fitur sign up. Fungsi ini digunakan untuk membuat akun pengguna, baik untuk petani jagung maupun admin tim Squad Legend. Selanjutnya fitur home. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan navigasi utama dan informasi mengenai tim Squad Legend. Adapun fitur Taxminder, fungsi ini digunakan oleh petani jagung untuk memberikan notifikasi dalam proses pemupukan jagung. Lalu ada fitur Varieties of Corn. Fungsi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada petani jagung tentang informasi dan ciri-ciri dari 6 jenis jagung. Lalu ada fitur Cekit Corn. Fungsi ini digunakan untuk membantu petani jagung mengetahui penyakit berdasarkan gejala yang terlihat pada tanaman jagung mereka.
Dan ada fitur My Mindshare. Fungsi ini digunakan untuk menyajikan 3 informasi yang lebih mendalam tentang topik jagung. Kemudian ada skema database pengguna. Pada skema tersebut ada underscore ID, merupakan ID unik yang secara otomatis dihasilkan untuk setiap dokumen dalam koleksi pengguna pada mais.co. Kemudian ada email, menyimpan alamat email untuk pengguna dan admin guna identifikasi akun. Dan password, menyimpan kata sandi sebagai tindakan keamanan untuk akun pengguna dan admin pada mais.co. Kemudian pada skema database penyakit ada underscore ID, ID unik otomatis untuk setiap dokumen dalam koleksi penyakit mais.co. Digunakan untuk identifikasi unik setiap penyakit. Kemudian nama underscore penyakit, menyimpan 8 nama penyakit pada tanaman jagung. Dapat diakses oleh pengguna dan admin untuk identifikasi. Kemudian deskripsi, menyimpan informasi karakteristik dan gejala penyakit jagung. Dilihat oleh pengguna dan admin. Dan solusi, menyimpan informasi solusi terkait permasalahan penyakit jagung, mencakup langkah-langkah atau strategi pengendalian untuk petani jagung. Selanjutnya, ini adalah daftar endpoint pada database kita, mongodb.co, yaitu pada function get. Terdapat get collection pengguna, get all collection penyakit, dan get collection penyakit BID. Kemudian yang kedua ada daftar endpoint pada function post, yaitu insert collection penyakit. Kemudian ada link endpoint pada function put, yaitu update collection penyakit. Kemudian link endpoint pada function delete, delete collection penyakit. Selanjutnya, saya akan mendemokan website yang sudah kami rancang, yaitu website mis.co. Berikut adalah tampilan website ketika pengguna atau petani jagung sebelum login kepada website kita. Ketika kita klik login, maka tampilan akan seperti ini. Terdapat login petani jagung. Ketika kita masukkan email yaitu petanijagung@gmail.com dan passwordnya itu petani dengan huruf kecil. Dan ketika kita klik login, maka akan tampil seperti ini. Yang perlu diperhatikan, pada bagian login dan sign up, pada website kita itu sudah terhubung ke MongoDB Atlas, yaitu mongodb.co. Kemudian, ini adalah tampilan ketika petani jagung sudah login, dan ketika kita scroll ke bawah, terdapat produk Sweetcorn Village dengan beraneka ragam jasuke, dan dimulai dari harga Rp17.000. Ketika kita scroll lagi ke bawah, terdapat bagian sosial media dari tim kami, yaitu tim Squad Agent, terdapat email, Instagram, dan lokasi asal kita. Ketika kita scroll ke bawah, ketika kita scroll ke atas, ketika kita klik beli sekarang pada Jasuke, maka akan mengarah ke WhatsApp salah satu rekan kami. Ketika kita klik banner, banner membuat 3. Yang pertama adalah mengapa website mes.co terdapat fitur text reminder. Ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Dan ketika kita klik home, dan kita mengklik ke banner selanjutnya, yaitu mengapa website mes.co mengambil topik jagung. Ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat beberapa alasan kita mengambil topik jagung, itu karena jagung itu tanaman pangan utama ketiga setelah padi, dan menempati posisi kedua setelah padi yang ada di Indonesia.
Oleh sebab itu kami mengambil topik jagung. Dan juga jagung itu merupakan salah satu tanaman cerealia yang strategis dan bernilai ekonomis dan juga mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Maka dari itu kami mengambil topik jagung dan kami membuat website dengan tema jagung. Kemudian ketika kita klik home dan kita ke banner terakhir, yaitu mengapa website mes.co terdapat fitur jepit, dan ketika kita diklik, penyakit tanaman jagung itu kan merupakan hasil interaksi dari 3 komponen, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Dengan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang penyakit dari tanaman jagung bagi petani jagung, hal itu dapat menyebabkan kesalahan diagnosa penyakit yang menyerang tanaman jagung dan berdampak juga pada pengendalian tanaman jagung. Akibatnya, petani jagung dapat rugi karena hasil panen jagungnya itu gagal. Selanjutnya ketika kita klik home dan kita beralih ke fitur task minder, ketika kita diklik maka tampilan akan seperti ini. Dan ketika kita setting alarm, misal jam 7:42 PM, dan kita klik setting alarm, ketika kita klik setting alarm, maka alarm sudah sukses di setting. Kita hanya tinggal menunggu sampai waktunya tiba. Ketika waktunya tiba sesuai dengan setting yang sudah kita setting tersebut, maka alarm akan berbunyi. Berapa detik lagi? Ini adalah bunyi alarm kita ketika kita setting. Hal itu digunakan untuk petani jagung agar tidak lupa dalam pemupukan untuk penanaman jagung tersebut. Oke, ketika kita kembali ke website kita dan kita beralih ke fitur varieties of corn, yaitu jenis-jenis jagung. Fitur ini dibuat untuk memberikan informasi kepada petani jagung ketika petani jagung tersebut belum mengetahui jenis-jenis jagung. Dan pada pembuatan website ini, kami mengambil 6 jenis jagung. Yang pertama adalah jagung manis atau sweet corn. Ketika kita diklik jagung manis, maka tampilan akan seperti ini. Terdapat deskripsi, ciri-ciri dari jagung manis. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan informasi kembali kepada petani jagung mengenai jenis-jenis jagung, yaitu jagung manis. Kemudian ketika kita beralih ke jenis jagung polong, yaitu fruit corn, berikut adalah tampilannya. Terdapat deskripsi dari jagung polong dan ciri-ciri dari jagung polong tersebut. Kemudian jika kita klik jagung gigi kuda atau dendron, terdapat deskripsi dari jagung gigi kuda dan ciri-ciri jagung gigi kuda itu memiliki lekukan di bagian tengahnya atau biji, dan ukuran bijinya itu cukup besar. Kemudian ketika kita beralih ke jenis jagung ketan atau waxy corn, ketika kita diklik maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat deskripsi dari jagung ketan dan ciri-cirinya,
yaitu warna polongnya itu berwarna putih atau keperakan. Kemudian ketika kita klik ke jenis jagung yang lainnya, yaitu jagung berondong atau popcorn, terdapat deskripsi dari jagung popcorn itu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan popcorn atau berondong jagung. Salah satu cirinya itu bijinya. Bijinya itu bulat, kecil dan keras, berwarna kuning, putih, merah muda, ungu, atau campuran warna tersebut. Kemudian ketika kita beralih ke jenis jagung terakhir, yaitu jagung mutiara atau green corn, maka tampilan akan seperti ini. Ketika sudah diklik, terdapat deskripsi dari jagung mutiara. Dan ciri-cirinya salah satunya itu memiliki warna biji yang lebih dari satu warna, yaitu bentuknya bulat, agak kecil, keras, dan licin. Kemudian ketika kita klik ke fitur selanjutnya, yaitu Jukitron atau jenis penyakit jagung, terdapat dua pilihan, yaitu diagnosa penyakit atau info penyakit. Ketika kita klik diagnosa penyakit, maka tampilan akan seperti ini. Terdapat pilihan bagian jagung. Nah, bagian Jukitron ini dibuat untuk membantu petani jagung dalam menentukan gejala penyakit jagung yang dialaminya. Terdapat pilihan jagung, terdapat 3, yaitu daun, batang, dan pelepah. Ketika kita klik daun, sebelumnya ketika kita klik batang terlebih dahulu, kita klik batang, kemudian kita klik daun lagi. Nah, terdapat beberapa gejala yang ketika diklik gejalanya tersebut, itu terdapat beberapa list gejala yang membantu petani jagung untuk mendeteksi gejala jagung, gejala penyakit jagung yang dialaminya. Ketika kita klik misalnya gejala tanaman terlihat kerdil, oke, di sini kita memilih bagian jagungnya itu daun, dan pilihan gejalanya itu tanaman terlihat kerdil. Kemudian ketika kita klik diagnosis, maka akan menampilkan penyakit bulai. Kemudian ketika kita memilih gejala yang lainnya, panjang berbentuk elips. Kemudian ketika kita klik diagnosisnya, nah kemudian muncul penyakitnya itu penyakit tawar daun. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika jagung petani tersebut mengalami gejala yang terdapat pada daun dan terdapat beberapa gejala di antaranya itu bercak memanjang berbentuk elips, maka penyakit dari jagung tersebut itu penyakit tawar daun. Selanjutnya ketika kita klik ke bagian batang, bagian jagung batang, ketika kita klik beberapa gejala, ini ada list beberapa gejala yang udah kita buat. Terdapat 3 gejala. Ketika kita klik bagian dalam batang busuk dan budang lebah, kemudian kita klik diagnosis, maka terdapat hasil yang menyatakan bahwa jagung petani yang mengalami gejala yang di batang, dan gejalanya yaitu bagian dalam batang busuk dan mudah rebah, itu menandakan penyakit busuk batang pada jagung tersebut. Yang terakhir, bagian jagungnya itu adalah pelepah. Terdapat beberapa gejala yang sudah kami buat. Ketika kita klik gejala bercak jamur berwarna agak kemerahan menjadi abu-abu pudar pada permukaan pelepah, dan kita klik diagnosis, maka penyakit dalam jagung tersebut itu adalah penyakit busuk batang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung petani yang mengalami gejala pada bagian jagung pelepah dan terdapat gejalanya itu bercak jamur berwarna agak kemerahan dan menjadi abu pudar pada permukaan pelepah,
itu terdapat penyakit busuk batang. Kemudian pada jikit tersebut kan terdapat dua bagian, yaitu diagnosis penyakit dan info penyakit. Ketika kita klik info penyakit, terdapat 8 jenis penyakit untuk memberikan informasi pada petani jagung ketika sudah mengklik diagnosis penyakit. Ketika kita klik penyakit bulai, berikut adalah tampilannya. Penyakit bulai, gambar dari gejala pada jagung yang mengalami penyakit bulai, dan deskripsi penyakitnya itu bulai merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Peronospora maydis yang ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Dan terdapat beberapa solusi penanganan penyakit untuk petani jagung ketika mengalami penyakit bulai pada tanaman jagung yang dimiliki. Salah satu solusinya itu tidak menanam benih jagung yang berasal dari tanaman sakit, yang menyebabkan jagung tersebut juga mengalami sakit atau gejala. Kemudian ketika kita klik kembali, maka kita akan kembali ke tampilan 8 jenis penyakit tersebut. Ketika kita klik karat daun, terdapat beberapa deskripsi dari penyakit karat daun, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur Puccinia polyspora. Itu ditemukan di dataran rendah sampai juga dataran tinggi. Terdapat beberapa solusi penanganannya, yaitu tanaman varietas tahan seperti Kalingga Arjuna Wiyasa sangat peka terhadap penyakit ini. Ketika kita klik kembali, dan kita akan mengklik info penyakit yang ketiga, yaitu bercak daun. Ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat deskripsi dari penyakit daun, terdapat deskripsi dari penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Helminthonsporium maydis. Dan beberapa solusi, yaitu 5, salah satunya itu menggunakan varietas tahan dan juga pembacakan tanahnya yang bersih dan dapat mengurangi infeksi. Kemudian ketika kita klik kembali dan kita klik info penyakit yang keempat, yaitu penyakit hawar daun, ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat deskripsinya, hawar daun itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Helminthonsporium trucicum, dan terdapat solusi penanganan penyakit, yaitu menggunakan fungsida sistematik secara semprotan. Kemudian ketika kita klik kembali dan kita memilih info penyakit yang kelima, yaitu penyakit busuk pelepah, ketika kita diklik maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat deskripsi, yaitu busuk pelepah itu merupakan Rhizoctoctonia zeae. Dan terdapat solusi penanganan penyakitnya, yaitu pilih varietas dengan pelepah berkurang di bawah batang untuk menghindari perkembangan penyakit. Oke, itu informasi untuk petani jagung ketika mengalami penyakit busuk pelepah pada jagungnya. Kemudian ketika kita klik kembali dan kita klik info penyakit yang ke-6, yaitu penyakit busuk batang. Ketika kita diklik maka tampilan akan menjadi seperti busuk batang itu penyakit yang disebabkan oleh jamur busuk batang seperti Diplodia maydis. Dan terdapat solusi penanganan penyakitnya, di antaranya itu tanam varietas tahan Diplodia dan varietas tahan dengan tongkol tertutup sempurna. Kemudian ketika kita klik kembali, maka kita akan memilih info penyakit yang ke-7, yaitu penyakit gosong. Ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat deskripsi dari penyakit gosong yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Ustilago maydis. Dan terdapat beberapa solusi penanganan penyakitnya. Yang pertama adalah tanaman varietas tahan.
Yang kedua adalah buang dan bakar bagian yang terinfeksi sebelum bengkakan pecah, dan yang terakhir adalah jaga perkebunan tanah yang berimbang. Kemudian ketika kita klik kembali, maka kita akan memilih info penyakit yang terakhir. Yang ke-8 yaitu penyakit mosaik jagung. Ketika kita diklik, maka tampilan akan menjadi seperti itu. Yaitu penyakit mosaik jagung itu disebabkan oleh virus mosaik jagung melalui serangga lonca. Terdapat solusi penanganan penyakitnya, yaitu tanam varietas tahan seperti galur, murni, dan juga lakukan penyiangan 2 kali. Kemudian ketika kita klik kembali dan kami beralih ke fitur yang terakhir pada website kami, yaitu fitur, dan kita klik fitur terakhir, yaitu fitur management share. Nah, ini adalah tampilan artikel seputar tentang jagung bagi petani jagung. Dengan judul yang pertama, kita sarjana yang memilih bertani jagung ini sehari bisa meraup 300 juta rupiah. Yang kedua adalah artikel mengenai artikel yang kedua itu kita mengambil judul 46,2 hektar lahan jagung berpotensi alami gagal. Dan yang terakhir, ini adalah tampilannya artikel yang kedua. Dan yang terakhir adalah jagung melimpah, petani sejahtera. Ketika kita diklik artikel tersebut, judul artikel tersebut, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Terdapat beberapa artikel atau berita yang dapat dimanfaatkan petani jagung dalam kesehariannya. Karena jagung melimpah itu kan petani akan sejahtera. Kemudian ketika kita klik kembali, dan kami kembali ke fitur home. Selanjutnya ini bagian admin. Jadi website kami itu kan mempunyai 2 aktor, yaitu pengguna yaitu petani jagung, dan yang admin yaitu tim kami Strategent. Untuk tampilan website admin yaitu tim Strategent maka akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih, Bagus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan pada admin di website mes.co. Di sini kita atur dulu di indeks 3. Maka tampilannya di sini sudah berubah, yang tadinya @gmail untuk petani jagung, sekarang ke login admin. Ketika diklik, maka akan mengarah kepada login page untuk admin. Kita masukkan emailnya dengan password admin, dengan karakter hurufnya kecil semua. Kemudian login. Maka tampilannya sama seperti petani. Yang membedakan ada di bagian home, terutama di produk Sweet Corn Delight-nya. Kalau petani itu beli sekarang, sedangkan untuk admin lihat pesanan. Ketika diklik, akan mengarah ke WhatsApp yang terhubung ke WhatsApp admin Strategent. Kemudian yang membedakan antara petani dengan admin yaitu pada jekit core-nya. Di sini jekit core-nya itu ada menu data penyakit, diagnosa penyakit, dan info penyakit. Sebelumnya dari fitur home, text minder, varieties, jekit core, dan mes manager sudah dijelaskan oleh rekan saya Bagus. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang menu data penyakit di tampilan admin. Ketika diklik, di sini terdapat data jenis penyakit tanaman jagung. Di sini ada deskripsi dan solusi seperti di info penyakit. Nah, di sini admin itu bisa
memberikan aksi. Aksinya bisa ubah ataupun hapus. Tapi sebelum itu, saya mau ke button tambah data dulu. Misalkan kita klik nama penyakitnya gulai. Kita deskripsinya ABC. Terus solusinya juga ABC. Kemudian klik simpan. Kita lihat, kita scroll ke bawah. Sudah ada tambah penyakit gula yang tadi saya buat. Kemudian kita lihat di database-nya di MongoDB. Kita refresh dulu. Untuk collection penyakit, yang tadinya ada 8 penyakit, sekarang ada 9. Bisa kita scroll ke bawah. Dan tambah penyakit yang sudah saya buat, sudah menyambung ke database di MongoDB-nya. Kita balik lagi. Dan saya akan melakukan aksi mengubah. Misalkan di sini karat daun. Kemudian deskripsinya saya tambahkan menjadi A, B, C, D. Solusinya juga D, sampai D. Kita simpan. Dan sudah berubah. Yang tadinya bulai menjadi karat daun, deskripsinya yang tadinya ABC menjadi ABCD, dan solusinya pun juga sama, menjadi ABCD. Kemudian saya akan melakukan aksi hapus. Kita klik OK. Lalu kita lihat, kita scroll ke bawah, apakah sudah terhapus. Ya, di sini karat daun yang sudah saya kasih aksi hapus sudah terhapus. Lalu apabila kita mau lihat di MongoDB-nya, sudah terhapus atau belum, kita refresh lagi. Sini ada database maze.co dengan collection-nya penyakit. Dan di sini sudah ada 8 penyakit. Tadinya ada 9, sekarang ada 8 karena saya sudah memberi aksi hapus untuk penyakit karat daun yang baru saja dibuat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya, Bagus. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.